Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maqsudi fi kulli baghyatin wa maram, al-amiri lana bitawassuli bi sayyidil anam, wassalatu wassalamu ala ahabbil ibadi wa aqrabihim ilal malikil allam, wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil jannati daris salam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hadratul mukarramat, para ibu jamaah majelis sholawat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, sehingga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alhamdulillah, kembali malam ini kita bisa hadir di majelis yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun iman dan tertunda masih tentang rukun iman. Rukun iman jadi 3 kali pertemuan, Bapak. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu-ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang tertunda, yaitu tentang rukun iman, yang mana rukun iman yang kelima. Pembahasan yang lalu sampai pada rukun iman yang keempat, yaitu mengimani utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini yaitu rukun iman yang kelima, mengimani hari akhir atau hari kiamat. Sebagian bilang itu yaumul akhir, sebagian itu yaumil kiamah. Yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya. Dua-duanya insyaallah benar. Wa khamisuha antu'mina bil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima yaitu mengimani hari akhir. Hari akhir, kenapa disebut hari akhir? Karena itu adalah akhir ayyamid dunia. Itu adalah hari terakhir untuk dunia, dimana tidak ada hari lagi setelah hari itu. Tidak ada siang dan tidak ada malam. Adanya apa? Remeng-remeng yang enggak juga.
siang nggak malam. Sebagian lagi bilang yaumil qiyamah. Kenapa disebut yaumil qiyamah? Karena pada saat itu al-qiyam, dibangkitkannya manusia-manusia, jenazah-jenazah, mayit-mayit dari alam kuburnya, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala tanamannya di dunia, amal-amalnya di dunia. Sehingga disebut hari kiamat. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan awwalu yaumil qiyamah itu adalah ketika kita menemui kematian, ajal. Ketika kita menemui kematian itu disebut sebagai kiamat sughra. Kok bisa orang mati kan harusnya tiduran, tapi disebutnya kiamah. Kiamah karena ketika jenazah diantarkan ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, 7 langkah kita pengantar ini kembali dari kubur tersebut, malaikat mungkar nakir datang dan jenazahnya bangkit duduk di alam kuburnya. Emang bisa duduk, ruangannya sempit gitu, bi qudratillah wa bi izni, dengan kuasanya Allah dan dengan izinnya. Maka dibangkitkan, dia duduk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya mungkar nakir. Maka disebut hari kiamat. Apa itu juga disebut kiamat kubro, kiamat kecil. Lalu yang yaumul akhir tersebut atau hari kiamat yang kubro tersebut kapan mulainya? Itu dimulai saat nafkhatul akhir, nafkhatan, saat tiupan trompet yang kedua, maka kiamat datang. Manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang mana dari semua jenazah yang dikubur itu menyatu dengan tanah, tetapi ada yang disisakan, yaitu azbuz zanab namanya. Azbuz zanab itu tulang ekornya, itu nggak bisa hancur. Sampai hari kiamat itu masih tetap utuh. Ini juga pendapatnya nanti beda-beda. Ada yang mengatakan ketika tiupan trompet yang kedua tersebut, Allah menghujani alam dunia ini dengan air mani, sehingga azbuz zanab tersebut kena tetesan hujan tersebut bangkit dan menjadi utuh kembali, jadi manusia yang utuh. Sampai kapan hari kiamat atau hari akhir tersebut, yaumul akhir tersebut berakhir? Berakhirnya adalah pada saat orang-orang sudah selesai, yang ahli surga masuk ke surga, yang ahli neraka masuk ke neraka. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi, adanya hari akhir tersebut, kita wajib mengimaninya. Bi an tusaddiqa bi wujudih wa bi jami'i mashtamala alaih kal hasyri wal hisab wal jaza wal jannah wan nar. Kita harus membenarkan, meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Bukan hanya hari kiamatnya aja. Hari kiamat itu hari apa aja sih yang terjadi? Semua yang terjadi pada hari kiamat harus kita percaya, harus kita imani, harus kita benarkan, harus kita tekadkan bahwa itu benar-benar akan terjadi. Apa yang terjadi di hari kiamat tersebut? Al-hasyr, adanya hasyr. Hasyr itu dikumpulkannya seluruh makhluk, manusia dan jin, dalam satu lapangan yang luas. Nah, hasyr tersebut, yaumil mahsyar, hari dikumpulkannya manusia, itu ada pada saat setelah bangkitnya hari kiamat. Nah, di mahsyar manusia pada ngapain? Mereka menunggu antrian. Antrian untuk apa? Bukan antrian nunggu sembako, tapi antrian menunggu hisab atau pertanggungjawaban pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat kita diadili oleh Allah, ditimbang, ada waznun, ada timbangan amalnya lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Nah,
di yaumil mahsyar atau di yaumul hisab tersebut kita dihisab, nggak bisa bohong. Kalau sekarang bisa bohong, itu pokoknya apa, keluar di jalan ketemu temennya asik ngobrol, nyampe rumah ditanya sama suaminya, dari mana aja sih tadi? Oh itu tadi macet banget, padahal ngerumpi dulu, bisa bohong itu. Tapi di yaumul hisab tersebut, ketika kita dihisab, diadili oleh Allah, itu nggak bisa bohong, karena mulutnya justru terkunci. Ketika ditanya, digunakan untuk apa aja tanganmu, itu tangannya yang bersaksi. Waktu itu saya pernah nyubit anaknya si Anu umpamanya, itu. Atau kakinya juga bersaksi, kakinya digunakan untuk apa aja. Nah, kakinya yang bersaksi, saya pernah waktu itu dipakai buat jalan ke Curug Gope umpamanya gitu. Umpama itu, tapi kan nggak apa-apa, itu hal mubah, itu hal yang boleh dilakukan. Ini salah satu contoh. Kulitnya juga berbicara, rambutnya berbicara, rambut saya tidak pernah ditutup umpamanya, salah satunya. Selalu dipamer-pamerin, semuanya nanti bicara. Semua anggota tubuh kita berbicara, justru mulutnya dikunci oleh Allah, nggak bisa berbicara. Semua memberi kesaksian. Jadi sehingga tidak ada yang bisa bohong. Nah, setelah hisab wal jaza ada jaza itu hari pembalasan. Sehingga setelah dihisab ditanya juga nanti, sehingga nanti hati-hati di akhirat ini antara suami dengan istri saling menuntut. Jadi yang saling menuntut itu bukan musuhnya, yang selama di dunia nggak akur, bukan, tapi suami dan istrinya. Awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Orang yang akan pertama kali menuntut seorang lelaki di akhirat adalah istri dan anaknya. Sama juga yang menuntut seorang ibu adalah anak-anaknya, juga suaminya. Saling menuntut, saling menjerumuskan. Bilangnya apa? Dia bilang ke Allah, ya Rabbana khudlana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ambilkanlah, tolong ambil hak saya dari laki-laki ini. Udah nggak bilang ayang embeb lagi, udah nggak bilang papih lagi, tapi bilangnya dari laki-laki ini. Allah menjawab, hak apa yang akan kamu minta? Dia adalah orang yang taat ibadah, jauh dari maksiat, dan rajin bersedekah, semua amal kebaikan dilakukan, semua amal buruk dijauhi. Gak cukup sampai di situ, dia juga menjawab lagi di istri tersebut dan anak-anaknya. Fa innahu lam yu'allimna amra dinina. Dia tidak pernah mengajari saya sholat. Saya bukan nggak mau sholat, cuma dia nggak pernah ngajarin saya sholat. Anaknya juga sama, menuntut ibunya, menuntut ayahnya. Wa innahu yut'imuna al-haram wa nahnu lam na'lam. Dia memberi saya makan haram dan saya tidak pernah tahu. Makanya harus hati-hati. Jadi ketika dapat setoran ya biasa, preman di dalam rumah, setorannya mana? Dapat setorannya gede, tiba-tiba itu jangan langsung berbunga-bunga terus lupa tetangga semuanya, wah seolah-olah isi dunia cuma saya berdua doang. Enggak. Tapi harus ditanyakan, diselidiki dari mana nih uangnya. Ini enggak biasa-biasanya dapat uang sebanyak ini, harus diselidiki dulu, karena nanti ketika dia menuntut dikembalikan lagi sama suami, menjawab lagi, saling menuntut. Saya bukan mau korupsi ya Allah, cuma tuntutan istri saya, bedaknya aja mintanya yang 4 juta namanya gitu. Nah untuk jadi saling menuntut, nggak bisa cukup di situ. Makanya saya korupsi gitu, atau saya berusaha mencari rezeki dari jalan apapun untuk memenuhi gayanya. Nah itu saling menuntut. Anaknya sama, saya bukan nggak mau sholat ya Allah, saya nggak pernah diajari sholat sama ibu dan ayah saya.
Saya bukan mau sepanjang hari itu di Mobile Legend aja, tapi saya nggak pernah dicegah, malah dibeliin kuota kok kan gitu. Gitu. Makanya hati-hati. Saya difasilitasi. Saya nggak minta, cuma karena ibu sama ayah saya malu teman-teman saya punya, saya dibeliin. Ada yang begitu kan? Nah, hati-hati. Semua, jadi kita di dunia ini sudah bersusah payah mencarikan memfasilitasi anak-anak kita dengan segala cara, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat ngucur dari mana-mana sampai dari pantat ngucur, di akhirat jadi tuntutan. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Jadi penyesalan terakhir seorang ayah dan seorang ibu di alam kubur, penyesalan yang paling besar adalah dia tidak pernah mendidik anaknya adab dan ilmu. Hati-hati. Warisan terbaik adalah ilmu. Kita jangan pernah berpikir jangan terlalu fokus untuk mewarisi anak-anak kita dengan harta kekayaan. Karena diwarisi harta kekayaan tanpa adab dan ilmu, jangan-jangan besok ibunya, ayahnya dijadikan sopir sama pembantu karena nggak punya adab. Jangan-jangan ketika ayah dan ibunya sudah masuk ke alam kubur, mereka lupa dengan ayah dan ibunya karena tidak adanya ilmu. Maka mulai dari sekarang kita tumbuhkan giroh, kita tumbuhkan semangat untuk mendidik anak-anak. Saya nggak bisa ngedidiknya, titipkan sama orang-orang yang mampu mendidiknya. Ada pondok pesantren, ada banyak sekali. Nggak ada alasan untuk kita menjadi bodoh, kita menjadi orang yang jahil dalam agama. Wal jannah. Nah, selain itu nanti jazaknya ini, pembalasannya di kemana? Orang yang amal baiknya, wazannya atau timbangannya itu amal baiknya lebih banyak, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Dan yang amal keburukannya lebih banyak, lebih berat, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi ada surga dan ada neraka. Summiya bidzalik li'annahu la laila ba'dah. Ini yang tadi disebutkan bahwa dinamai hari akhir karena tidak ada malam lagi setelah itu, tidak ada siang lagi setelah itu. Itu hari yang sudah paling akhir. Yang selanjutnya, rukun iman yang keenam adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus meyakini bahwa takdir itu baik atau takdir itu buruk terhadap kita, maka itu semuanya adalah minallahi ta'ala. Itu takdir atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kenapa kok wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik? Katanya baik dan buruknya takdir itu dari Allah. Sedangkan di sini disebutkan di ayatnya ma ashabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang terjadi pada dirimu yang baik itu adalah dari Allah. Sedangkan keburukan yang terjadi pada dirimu adalah dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya tafsirnya ma ashabaka min hasanatin faminallah, bahwa Allah yang menciptakan kebaikan-kebaikan dan Allah yang mewujudkannya bagi kita semua. Sama halnya juga ketika keburukan-keburukan yang terjadi pada kita itu atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya atas ikhtiarnya manusia. Itu sehingga disampaikan di dalam ayat yang lain bahwa ketika kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu, di bumi ini adalah bima kasabat aidin nas. Itu atas ikhtiar manusia itu sendiri. Banjir karena apa? Karena kita yang buang sampah sembarangan, bangun rumah tanpa aturan, hutan-hutan yang tadinya tanamannya
apa pohon diganti jadi tanaman batu dan semen, jadi gundul. Nah itu ikhtiar manusia. Sama halnya juga yang terjadi di di rumah kita atau di diri kita sendiri. Ketika kita anak-anak kita jadi anak-anak yang susah dikendalikan, susah diatur, itu mah takdir Allah umpamanya. Ya takdir Allah, cuma ikhtiarnya dari kita, karena kita nggak pernah mengajarkan tata krama, mengajarkan adab pada anak kita, diajari. Nanti jadi tuntutan. Kembali ingat yang tadi bahwa awwaluma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Jadi nanti kita akan dituntut untuk hal-hal tersebut. Ikhtalafu fi makna al-qada wal qadar. Nah ini ada ikhtilaf tentang makna antara qada dengan qadar itu sama enggak sih? Ada yang bilang itu sama, ada yang bilang itu beda. Tapi kita nggak perlu mempersoalkan itu. Perbedaan-perbedaan itu nanti malah jadi membingungkan buat kita. Yang jelas qada dan qadar atau takdir yang kita alami semuanya itu dari Allah. Makanya kita nggak perlu bersulah, nggak perlu mengeluhkan takdir buruk yang terjadi pada kita. Karena itu semua jangan-jangan itu adalah ujian, jangan-jangan itu adalah teguran. Cuma jangan terlalu kepedean. Kita kadang-kadang kepedean pas dapat musibah bilangnya sabar, ini ujian. Ujian itu bagi siapa? Bagi orang soleh harusnya. Berarti kalau kita bilang itu ujian, kita merasa jadi orang soleh. Giliran ada orang lain kena musibah, wajar, itu mah azab. Gitu. Selalu begitu. Orang lain yang kena musibah dibilang adab, tapi kalau kita yang kena musibah kita ngakunya sebagai ujian. Pede banget, itu bukan pede tapi GR namanya, terlalu GR. Harusnya kita muhasabah diri bahwa jangan-jangan ini teguran bagi saya, atau na'udzubillah jangan-jangan ini siksaan, sehingga kita introspeksi diri. Karena ditegur, oh saya pernah melakukan kesalahan apa, dipikir-pikir saya perasaan nggak pernah melakukan kesalahan, udah GR lagi aja, nggak pernah melakukan kesalahan. Apalagi sampai ngeluhnya, sampai teriak-teriak, ya Allah dosa apa yang saya lakukan sampai saya kayak gini. Teriaknya Allah, tapi dia mengeluhkan takdir buruknya. Nanya lagi dosa apa, ya mikir aja dewek. Nah, dosa di mana-mana masih nanya dosa apa. Padahal potensi-potensi dosa bagi kita itu sangat banyak banget potensi dosa. Apalagi perempuan. Perempuan potensi pahalanya banyak, tapi potensi dosanya juga banyak. Itu sebagaimana sering disampaikan oleh para guru, para mubalik. Pernah juga saya sampaikan, perempuan mendulang pahala luar biasa gampangnya. Cuma suaminya datang senyum, itu udah pahala. Nanya, Bapak mau kopi dulu apa mau pipi dulu, kan itu juga pahala lagi, udah pahala enak lagi. Udah jangan sampai suaminya datang malah cuek-cuek aja, kalau ngambilin minum ambil aja sendiri, itu potensi dosa. Jadi potensi pahalanya banyak, potensi dosanya juga banyak, cuma dibolak-balik aja, tumut atau enggak. Karena apa? Istri di dalam rumah tangga itu nggak punya kewajiban apa-apa, nggak punya kewajiban nyuci, nggak punya kewajiban masak, nggak punya kewajiban menyusui anak. Menyusui anak itu kewajiban siapa? Kewajiban suaminya. Kata suaminya, saya nggak punya susu, jadi tolonglah susuin. Nah, kewajibannya adalah taat sama suami. Karena kriteria perempuan solehah itu seperti apa? Iza amartaha, in amartaha atau atka. Ketika kamu memerintahnya, nyuruh dia, maka dia taat. Wa in nazara ilaiha surrotaka. Ketika kamu melihat dia, kamu bahagia. Itu perempuan solehah namanya. Jangan sampai nih ya,
suami ngelihat kita langsung kusut, stroke saat itu juga, naudzubillah, gitu. Pusing, wah, akhirnya nggak betah di rumah, keluar mulu. Nah, ketika suami sudah sampai kayak gitu, itu tanda-tanda bahwa kita jauh dari kata solehah perempuan. Jadi kriteria-kriteria solehah itu seperti itu disampaikan di dalam Qurratul Uyun bahwa in nazara ilaiha, in amartaha atau atkar. Ketika kamu diperintah, kamu disuruh sama suami, maka kamu taat. Nggak kata dulu, nyuruh-nyuruh mulu sambil berangkatnya iya, pahalanya nggak dapat, dosanya dapat dari bilang makanya hati-hati. Terus di rumah mau sholat sunnah, potensinya pahala, tapi pas mau Allah Akbar dipanggil gitu. Beb, tolong bikinin kopi, nggak tahu aku mau sholat dulu, dosa 40 tahun amal ibadahnya dihapus, diganti dengan keburukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nggak wajib nyucinya, tapi kalau suruh nyuci harus mau. Nggak wajib nyusuinnya, tapi kalau diminta tolong untuk nyusuin harus mau. Jadi itu adilnya Allah. Kewajibannya hanya taat satu doang. Kewajiban selain itu semuanya kewajiban suami. Suaminya di jalanan, pas di jalanan pulang dari mana nggak kuat, nah, di depan pintu udah mulai buka-buka, itu nggak boleh nolak, Bu, harus mau. Cuma kalau ada suami kayak gitu, tolong dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Naudzubillah min dzalik. Diajak di atas genteng, sini beb, sini gitu. Harus mau di atas genteng juga gitu. Cuma kalau umpamanya sampai kayak gitu, berarti tanda-tanda kejiwaannya terganggu, itu harus diruqyah itu mah gitu. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan potensi-potensi dosa bagi perempuan itu banyak, potensi-potensi pahala juga sangat banyak. Nah, nanti di akhirat kita semua akan dituntut pertanggungjawaban untuk semua itu. Ada waznun, ada timbangan amal, kebaikannya lebih banyak apa lebih buruk. Kita lebih banyak manyunnya apa lebih banyak senyumnya sama tetangga. Itu hati-hati, karena tetangga adalah saudara terdekat. Saudara kita kaya-kaya, hebat-hebat, pejabat semua. Tapi kalau kepleset tengah malam, nggak mungkin kita nelpon saudara yang ada di kampung. Tetangga dulu diketok-ketok. Malam-malam saya kena serangan, sakit kepala. Bude yang saya ketok-ketok, bude punya bodrek nggak? Karena nggak mungkin mesen bodrek dari Majenang, kelamaan, keburu mati kan. Jadi jaga hubungan kita dengan tetangga, karena salah satu hak dari tetangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari kita semua. Maka harus saling menjaga. Kita juga jangan saling menuntut, jangan rumah tetangga saya mah begitu, kitanya bagaimana gitu. Jadi dalil yang kita cari itu untuk diamalkan, bukan untuk mendalili amal orang lain. Itu harus jadi pegangan. Kita tidak perlu mendalili amal orang, tapi amalkan dalil yang kita punya. Makanya ketika ada kajian-kajian, saya tidak mau menjawab pertanyaan yang bersifat mendalili amal orang. Di sono ada tetangga saya gini, saya nggak mau jawab gitu. Kenapa? Itu ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Kalau mau yang berkaitan dengan diri kita sendiri, monggo. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan dari apapun, baik yang terkait ini atau apapun, monggo nanti setelah ini saya tunggu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.